as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Halo, perkenalkan nama saya Aryan Hidayat dari X6. Saya Ahmad Rizky dari X6. Saya Kristina Pangaribuan dari 106. Saya Rameiza Elera Ramadhani dari 106. Saya Rahana Fatimah Karnisa dari 106. Oke. Pertama-tama saya yang akan menjelaskan mengenai fungsi lembaga sosial. Secara umum, fungsi lembaga sosial dapat kita bedakan atas dua bentuk, yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Apa sih fungsi manifest dan fungsi laten itu? Fungsi manifest nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. B. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi ada. Saya akan menjelaskan tipe-tipe lembaga sosial. Menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, tipe lembaga sosial terdapat diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan sudut perkembangannya. Creative institution, lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga perkawinan, hak, milik, dan agama. Tipe yang kedua, enacted institution, lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Meskipun lembaga jenis itu dibentuk dengan sengaja, tetapi tetap berakar pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Tipe pertama, basic institution. Uraian, lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, dan negara. Tipe kedua, subsidiary institution. Uraian, lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, seperti rekreasi. Ukuran yang digunakan untuk menentukan penting atau tidaknya suatu lembaga sangat bergantung pada kondisi dan situasi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, mentraktir makan teman-teman saat menerima gaji pertama. Yang ketiga yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Tipe yang pertama yaitu approve atau sanction institution. Uraiannya, lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Tipe yang kedua yaitu unsanctioned institution. Uraiannya, lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Contohnya, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Yang keempat yaitu berdasarkan sudut penyebarannya. Tipe yang pertama yaitu general institution. Uraiannya, lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contohnya lembaga agama. Tipe yang kedua yaitu restricted institution. Uraiannya, lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya lembaga agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Masing-masing pemeluk terikat kepada lembaga agamanya masing-masing. Oke, yang terakhir berdasarkan sudut fungsinya. Operative institution, lembaga sosial yang berfungsi menimpa pola-pola atau cara yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya lembaga industri. Tipe 2, regulative institution, lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Oke, sekian dari kelompok kami dari tipe-tipe lembaga sosial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.